Hai, ketemu lagi dengan saya. Apa kabarnya teman-teman? Semoga portonya hari ini semua tetap terjaga ya. Hari ini saham yang akan dianalisa adalah ke-10 saham ini dan saya akan bahas secara berurutan. Seperti biasa, saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Analisa ini tujuannya agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan analisa ini, silakan di-share ke temannya agar bisa ikut belajar dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham lainnya. Sekedar informasi dari saya bahwa saya akan mengadakan online kelas, yaitu kelas saya yang ketiga akan dimulai pada tanggal 19 September. Totalnya ada 4 kali pertemuan, yaitu 1 minggu sekali, dan kita akan belajar secara online. Pelajarannya, materinya adalah ini ya, basic technical analysis, agar teman-teman bisa trading secara mandiri. Lalu kita akan praktek penggunaannya selama 4 minggu. Nah, jadi nggak hanya teori, kita akan belajar langsung secara praktek. Investasinya cukup terjangkau, yaitu dengan harga sekian. Kalau berdua teman-teman maka akan lebih hemat ya. Bagi yang tertarik bisa hubungi langsung adminnya di Telegram di Wisdom and Invest _admin, ini ID di Telegram ya, atau bisa juga WhatsApp ke adminnya di nomor yang ini. Nah, mari kita masuk ke analisanya. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Saya bisa akses lewat HP maupun laptop ataupun komputer. Jadi cukup masuk ke Telegram dan saya ketikkan /win BJTM, lalu chart ini akan keluar. Garis yang di sini adalah garis MA 200. Kalau yang segitiga hijau ini sinyal untuk entry. Yang merah ini adalah sinyal untuk exit. Segitiga merah ya. Lalu di sini ada garis namanya garis win atau win line. Fungsinya agar kita bisa menggunakan garis win line itu sebagai trailing stop atau stop lossnya. Nah, angkanya ada di sebelah kanan sini. Jadi kalau garisnya berwarna ungu, maka dia di kanan sini juga akan berwarna ungu. Kalau garisnya berwarna biru, maka dia juga akan berwarna biru. Statusnya juga bisa dilihat di samping sini. Dan yang sebelah sini adalah volume. Kalau yang ini adalah indikator pixel. Paling bawah itu indikator momentum. Untuk sinyal segitiga merah terakhir ya, jadi sudah nggak ada status untuk entry, belum ada keluar sinyal untuk beli lagi. Di sini statusnya exit dan pixelnya dua-duanya merah, itu tidak oke. Juga momentumnya itu merah, udah mulai muncul merah ya, walaupun kecil. Nah, itu juga masih kurang oke. Yang bagus adalah saat dia muncul segitiga hijau, pixelnya dua-duanya hijau dan ada momentum berwarna biru. Lebih tinggi lebih bagus. Jadi seperti di sini ya. Semakin tinggi dia berarti semakin bagus. Saat dia berubah momentumnya menjadi biru tua, nah, dan mulai melemah, itu artinya momentumnya sudah mulai melemah. Saat dia muncul segitiga hijau, namun seperti di sini pixelnya hanya satu hijaunya dan momentumnya juga masih kecil-kecil, itu sifatnya spekulasi ya, artinya spek buy. Jadi kalau nggak komplit seperti yang tadi saya bilang, mungkin dia cuma muncul hijau segitiganya lalu pixelnya satu, nggak ada momentum, itu artinya spekulasi. Atau kondisinya dia muncul segitiga hijau, muncul hijau dua-duanya pixelnya tapi nggak ada momentum, tetap itu spekulasi. Jadi kalau yang valid buy itu biasanya muncul segitiga hijau, pixelnya dua-duanya hijau dan ada momentumnya, jadi komplit semua ininya terpenuhi ya. Nah, selama itu nggak terpenuhi, itu sifatnya tetap spekulasi. Karena spekulasi, maka teman-teman sebaiknya atur money management. Jadi jangan masuk full 100% budget atau porsi yang ingin dibeli, kecuali sudah valid buy. Nah, ketika dia statusnya mulai membaik, itu teman-teman bisa perlahan-lahan menambah money managementnya. Jadi kalau seandainya baru spek buy dan dia gagal naik, maka teman-teman lossnya juga nggak terlalu banyak. Seperti itu. Nah ya, jadi kondisi terakhir dari BJTM itu sudah nggak ada posisi ya, tidak ada posisi, ininya juga indikatornya kurang oke. Dan hari ini dia malah turun dari MA 200 ya, jadi kurang oke nih, kurang bagus.
Coba kita lihat chart yang ini adalah chart MS, perintahnya /ms BJTM. Nah, ini chart ini fungsinya untuk melihat support dan resist disertai dengan indikator MACD dan stokastik. Kita lihat ya indikatornya dulu. Saya zoom biar teman-teman lihat lebih jelas. Untuk MACD-nya dia sudah mulai menurun, dead cross dan kepalanya mulai membuka ke bawah, itu nggak oke ya. Stokastiknya juga trennya menurun dan mulai membuka ke bawah seperti itu kurang oke. Nah, jadi indikatornya memang mulai melemah semua. Lalu coba kalau kita tarik tren juga sudah nggak ini ya. Kita tarik tren juga sudah nggak oke trennya seperti itu. Ini trennya. Nah, jadi ada kemungkinan dia akan bermain sideways karena dia ini pas-pas di sini. Ada support. Lalu dia hari ini merah sekali, cuma memang volumenya nggak begitu besar ya. Nah, ada kemungkinan kalau dia mantul besok maka gerakannya juga kemungkinan besar akan terbatas. Jadi dia akan bermain sideways dulu. Kalau besok mantul ya, kalau mantul artinya dia akan bergerak terbatas sideways untuk sementara. Tapi kalau besok dia nggak kuat, tidak bisa bertahan di supportnya sini, maka dia ada potensi untuk melanjutkan penurunannya ke arah support selanjutnya. Nah, memang indeksnya juga agak kurang mendukung ya, kurang mendukung. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau bermain aman, maka teman-teman bisa kita nggak perlu trading juga nggak apa-apa ya. Jangan memaksakan untuk trading di saat situasi sedang downtrend. Kita bisa minggir dulu, jangan bertarung di tengah-tengah ombak. Jadi kalau kita lagi menghadapi ombak yang besar, maka kita bisa ke pinggir pantai dulu dan mengamati dulu. Tunggu sampai ombaknya sudah mereda, baru kita pergi mancing lagi, seperti itu kan ya istilahnya. Nah, bukan berarti kita nggak trading, kita diam aja gitu ya. Karena tidak trading ini adalah kesempatan yang baik untuk teman-teman belajar. Entah itu teman-teman mau belajar basic technical, atau teman-teman ada yang mau belajar tape reading. Ini ada ya tape reading, ini untuk kalau teman-teman mau belajar fast trade. Nah, itu perlu namanya belajar tape readingnya, belajar baca broker summary-nya. Lalu masih banyak ya yang perlu dipelajari. Jadi kalau yang perlu belajar basic TA, nah itu juga bisa belajar sesuai keperluan lah. Nah, ini mumpung lagi situasi kondisinya seperti ini, maka ini saat yang baik untuk meluangkan waktu belajar. Jadi saat nanti suatu hari kita ketemu lagi kondisi seperti ini, kita udah siap seperti itu. Nah, ini kalau kita tarik tren memang masih ada ini ya. Tapi kalau dia besok jebol, maka itu sebaiknya jangan ini dulu, jangan masuk dulu ya, jangan beli dulu. Kalau yang mau spekulasi bisa spekulasi, paling icip-icip gunakan 10 atau 20% aja untuk beli ini ya, untuk testing. Kalau dia gagal, maka teman-teman sebaiknya cut loss dan kita dan menunggu dulu sampai indikatornya membaik. Tapi kalau dari sini sinyalnya sih belum ada ya, belum ada yang oke. Hanya benar-benar spekulasi karena dia sedang berada di bawah garis support trend line aja gitu. Nah, ini karena dia masih berada di support trend, maka dia bisa spekulasi. Tapi teman-teman harus siap ya resikonya. Kalau kondisi seperti ini, maka ada probabilitas untuk gagalnya itu semakin besar dibanding kita trading di saat sedang uptrend seperti itu. Nah, ini ya yang mau spek buy bisa silakan, itu paling menggunakan 20% dari budgetnya dengan harapan, dengan potensi dia bisa mantul besok dan menuju ke resistnya. Bagi yang mau fast trading aja silakan ya, ini memang waktunya untuk fast trading. Tapi kalau teman-teman yang nggak bisa fast trading, it's okay teman-teman, gak usah trading dulu, libur dulu tradingnya dan mulai belajar untuk fast trading. Ini masuk ke chartnya APLN. APLN ini
juga sudah muncul segitiga merah, sudah exit, dan pixelnya merah-merah, momentumnya juga sudah mulai merah ya. Jadi tidak ada status, entry-nya belum ada. Ini banyak nih, rata-rata memang saham-saham semua sudah exit dan belum ada sinyal untuk beli gitu. Jadi kalau teman-teman yang mengikuti trading system dari Wisdom and Invest, otomatis teman-teman sudah terhindar dari yang namanya nyangkut di hari ini ya. Ini juga chartnya APLN. Kita cek dulu indikatornya. Indikatornya ini masih rapat-rapat ya, kepalanya mulai menurun. Stokastik juga menurun dan membuka ke bawah sini kurang oke. Lalu untuk support resistnya, di sini ada supportnya di 109. Hari ini candlenya merah, cuma volumenya memang nggak begitu besar juga sih. Nah, ada potensi dia masih bisa turun ya, bisa turun ke support 109. Saran saya ya ini paling hanya untuk fast trading aja. Kalau mau berspekulasi beli di support ya, beli di support bisa antri spekulasi dengan jangan lupa money management, gunakan porsi kecil aja. Jadi kita harus siapkan cash sebaiknya 50 sampai 70%. Sampai indeksnya memang benar-benar ada pantulan, ada reversal, indikasi reversal, dan teman-teman mau menambah porsi dari money managementnya itu boleh silakan. Untuk APLN ini masih, kalau tren besarnya masih sideways. Nah, masih sideway-nya segini ya. Nah, ini sideways besarnya. Untuk sementara terdekat dia ada di sini, ada support. Nah, teman-teman yang mau spekulasi bisa entry deket support atau menunggu sampai ada pantulan dulu. Pantulan tuh berupa misalnya ada ekor yang panjang seperti itu ya. Jadi ada tekanan beli dari market, atau menunggu satu candle hijau dan higher high. Nah, dua lah ya, misalnya ini merah lalu besok ada candle hijau higher high, nah itu masih oke gitu, itu disebut pantulan. Nah, potensinya jadi teman-teman bermain fast trading dulu, beli deket support, lalu ketika hijau deket resist, bisa di sini teman-teman bisa mulai jualan dulu sampai kita pantau lagi chartnya apakah ada perbaikan dari indeksnya, apakah ada perbaikan, baru kita bisa menambah porsi atau mengatur strategi ulang. Nah, masuk ke analisa Elsa, sama ini juga sudah muncul segitiga merahnya, sudah exit, jadi tidak ada sinyal ya. Pixelnya juga merah-merah semua, momentumnya juga sudah mulai pink-pink, artinya dia akan turun dan bermain sideways. Nah, sideways berapa lama kita nggak tahu, itu sebabnya kita dengan adanya trading system ini, trading system dari Win, kita tinggal menunggu sampai sinyal-sinyal membaik, kita baru entry ya. Sini belum ada statusnya. Di sini juga untuk melihat support resist, kita lihat indikatornya dulu. Indikatornya MACD-nya menurun dan kepalanya membuka ke bawah, itu tidak oke. Lalu ini sudah mulai memotong ke bawah 20 ya. Kalau dia ke bawah 20 itu tidak oke, artinya dia nggak ada power untuk naik. Ada kemungkinan dia masih bisa turun lagi, ataupun dia bergerak sideways, tapi sideways-nya mungkin akan kecil-kecil ya. Nah, jadi masih harus lihat besok apakah dia akan bergerak ke samping atau bergerak ke bawah. Kalau dia bergerak ke bawah, maka dia berpotensi akan testing supportnya yang di bawah sini, yaitu 214. Atau ada kemungkinan dia bisa bergerak sideways. Tapi karena indeksnya seperti ini, mungkin dia akan sideways-nya kecil-kecil dulu ya. Itu dua probabilitasnya, dua kemungkinannya. Sambil melihat juga ini Elsa ada korelasinya dengan oil ya. Jadi teman-teman harus pantau juga harga-harga oilnya seperti apa. Kalau misalnya masih kurang oke ya hindari aja dulu. Ini adalah WSBP. WSBP juga sudah muncul segitiga merah, ini artinya exit. Nah, dari tadi udah 3 saham ya, statusnya exit semua dan belum ada sinyal untuk entry. Ini pixelnya memang hijau 1,
tapi kurang oke ya kalau kita lihat. Lalu ini ada momentumnya titik-titik pink, saya zoom dulu. Ini dia semakin mendalam ke bawah. Kalau mendalam ke bawah itu tidak oke ya. Yang bagus adalah dia mulai berubah ke biru. Walaupun biru muda itu juga masih mending. Tapi ini ya kalau di bawah ini semakin tidak oke. Nah, kita lihat chart yang satunya lagi. Ini kita lihat MACD-nya nggak ada denyut. Lalu stokastiknya juga berada di bawah 20 ya. Nah, saya zoom dulu. Nah, ini stokastiknya juga berada di bawah 20. Selama dia bergerak di bawah sini, dia nggak ada power untuk naik. Contohnya di sini contohnya kita bisa lihat di sini. Di sini ya, saat dia bergerak di bawah, nah itu jadinya kurang oke kan, chartnya kurang oke. Support, apakah dia di dekat support? Ini ada ekor sih, memang ada tekanan beli ya, tapi volumenya juga nggak gimana banget. Lalu support di sini memang ada support, tapi akankah dia bertahan? Nah itu masih harus pantau lagi besok, apakah dia akan mulai bergerak ke samping atau malah bikin low lagi ya. Kalau bikin low lagi artinya tidak oke. Ini kalau besok dia jebol lagi ya kurang menarik jadinya ya WSBP. Saran saya menunggu aja dulu sampai sinyal indikator-indikatornya mulai membaik. Ini kalau kayak begini semuanya serba spekulasi, dan kemungkinan perbandingan antara win dan loss-nya kita akan menjadi semakin banyak loss-nya ya. Semakin resikonya semakin besar karena kita trading di saat lagi downtrend. Bagi teman-teman yang gak terbiasa bermain fast trade, sebaiknya dihindari aja dulu daripada kita nanti jadinya modalnya semua nyangkut atau cut loss berkali-kali. Itu sayang sekali. Ini kalau memang belum terbiasa, sebaiknya teman-teman belajar mengamati aja dulu, lalu ikut kelas yang belajar fast trading ya. Contohnya kayak tape reading, broker summary. Nah itu teman-teman pelajari agar next time kalau kondisi seperti ini kita sudah siap. Masuk ke analisa TKIM, TKIM. Hari ini muncul segitiga merah, sudah exit. Memang sejak sini pun waktu exit ini sudah jelek ya, indikatornya sudah merah-merah, lalu momentumnya sudah kurang oke gitu. Jadi hari ini sell, statusnya kerugiannya minus 0,6%. Nah jadi yang kemarin saya tunjukinnya profit, nah ini saya tunjukin statusnya rugi, tapi ruginya nggak gede ya. Kalau profit kemarin bisa sampai belasan, 20-an. Nah ini profit, ini sellnya dalam keadaan rugi tapi hanya minus kecil. Nah ini kalau yang lagi begini teman-teman mau hindari dulu. Jadi ini segitiga di sini hijau satu dan gak ada momentum kan ya, itu artinya spekulasi buy. Bagi teman-teman yang gak mau berspekulasi bisa skip aja dulu, jangan trading di saham ini ya, sampai teman-teman menemukan lagi saham-saham yang sinyalnya seperti ini, segitiga hijau, pixelnya hijau dan ada momentumnya, itu baru oke ya. Tuh lihat ini profitnya berapa, ini lumayan ya. Ini masih ada profit tapi kecil tipis. Lalu di sini kalau spekulasi artinya ruginya hanya sedikit. Nah ini pentingnya sebuah trading system. Jadi kita trading itu nggak asal-asal, nggak asal seruduk, nggak asal beli dan nggak asal jual. Muncul sinyal, kita tinggal disiplin aja. Seperti itu. Oh kalau begini maka kita harus buy, bisa buy dengan porsi 100%. Jangan lagi naik kita belinya malah cuma 10%. Lagi begini kita malah belinya 100%. Nah itu kan salah ya caranya. Sebaiknya lagi valid buy itu beli 100%. Kalau lagi spekulasi itu belinya hanya 20%. Seperti
seperti itu money manajemennya contohnya ya. Atau bahkan teman-teman nggak usah berspekulasi dulu, karena udah tahu indeksnya lagi downtrend, sahamnya juga nggak ada momentum, sinyalnya jelek-jelek, ini spekulasinya di skip dulu juga bisa, seperti itu ya. Lalu masuk chart yang ini adalah supportnya. Jadi dia ada support si Techim di sini, supportnya yaitu 6450. Nah ini kalau besok dia jebol lagi akan ke support bawahnya 6225. Lalu untuk MACD-nya masih menurun, stokastiknya juga masih menurun. Nih, mari kita zoom, saya kasih lihat. Nah ini udah mulai ya, dia bermain di antara 20 ini. Kalau dia lanjut ke bawah, MACD-nya juga masih menurun, stokastik mulai turun ke bawah, itu artinya kurang oke. Ada kemungkinan dia masih akan turun lagi. Dan kalau dia jebol garis yang ini, apalagi dia jebolnya dengan volume ya, misalnya dia jebol dengan volume, ada potensi akan membentuk ini ya. Nah dia akan kembali ke bawah seperti itu. Tapi kalau dia jebol volumenya nggak besar atau hanya false break, ada ekornya, nah itu belum tentu menjadi pattern ini. Nah, untuk menjadi sebuah pattern ini kita harus pantau lagi. Nah ya, kita pantau lagi nanti indeksnya nanti chartnya seperti apa, indikator seperti apa, apakah dia beneran akan terjadi, itu kita nggak tahu ya. Jadi nanti besok kita harus analisa ulang kembali. Untuk BBNI ini juga muncul segitiga merah, statusnya sell dengan nggak minus sih, di sini tulisnya 0%. Jadi kalau 0% ya paling kita rugi ini ya, rugi fee sekuritas. Pixelnya juga merah-merah, ini tidak ada momentumnya belum ada. Nah tapi BBNI ini kemarin saya pernah analisa juga, ini agak menarik karena dia masih uptrend kan ya. Nah di sini sebetulnya di dekat-dekat support kita bisa spekulasi buy, karena di antara saham-saham banking yang lain seperti BRI, BCA dan sebagainya, BNI yang masih belum patah dari trennya. Jadi di sini dia ada support di 5000, bawahnya juga ada support lagi yaitu di 4860. Jadi teman-teman jangan antrinya di satu antrian, jangan belinya langsung jebret 100%. Jadi teman-teman harus selalu money manajemennya ini sangat penting sekali, money management, dan cicil beli dengan sistem piramida. Piramida itu apa? Artinya pembelian ke bawah semakin besar porsinya ya. Misalnya ini 10, ini 30, yang bawah langsung ini berapa? 60. Nah, itu piramida. Ini yang ekstrim. Atau piramidanya mau 20, 30, 50. Nah, ini juga bisa ya. Piramidanya seperti ini. Nah, jadi ini masih menarik, tapi jangan sampai dia jebol dari sini ya. Kalau dia jebol 4860 artinya jadi nggak menarik lagi. Ada kemungkinan dia bergerak sideway-nya jadi besar sekali. Support selanjutnya yaitu di 4650 dan 4300 di sini. 4300. Jadi kalau jebol dari sini, sementara kita harus lihat dulu ya kondisinya seperti apa. Apakah jebolnya parah, indeksnya bagaimana? Nah itu kita harus analisa ulang kembali. Tapi yang pasti sebaiknya jangan lupa money management, dan kalau dia jebol sini di cut loss dulu aja sambil kita cari lagi titik entry baru yang bagus ya. Untuk ICBP juga muncul sinyal sell, ini minus 0,1%, dan di sini pixelnya masih hijau 1 namun nggak ada momentum, jadi dia bergerak sideways ya. Nah ini dia lagi nyangkut di MA200 nya. ICBP saham konsumer ya, ini sebenarnya lumayan
defensif di saat indeks turun. Indikatornya MACD-nya masih menanjak walaupun ini terakhir dia lagi menurun ya. Lalu stokastiknya juga, ini saya zoom. Nah, di sini ada tren masih naik. Ini agak naik dikit. Nah, ini masih bermain sideways sih, ini masih oke sebenarnya. Teman-teman bisa entry spekulasi ya, tetap ini spekulasi buy di area support yaitu 10.100. Tapi range-nya agak kecil nih, resistnya ada di sini, resistnya di sekitar 10.500 sampai 10.625. Nah, jadi entry di dekat support. Kalau teman-teman mau keep dulu atau mau langsung sell saat dia sudah mendekati resist, itu silakan ya. Tapi kalau dia jebol dari sini maka dia akan segera menuju ke support selanjutnya yaitu 9650. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang mau spekulasi bisa cicil ya di dekat area support. Tapi kalau dia jebol ya cut loss dulu, lalu kita cari titik entry selanjutnya. Titik entry selanjutnya ada di sini 9650. Seperti itu. Lalu masuk ke MEDC kemarin ini sebenarnya sudah dibahas ya, bahwa MEDC itu mengadakan right issue. Right issue itu apa? Teman-teman bisa Google atau nanya di grup tentang right issue untuk secara lebih detail ya. Pada intinya itu adalah perusahaan mengeluarkan saham baru gitu. Jadi menawarkan kepada investor, apakah investor mau membeli gitu, mau menebus atau enggak. Jadi kalau ditebus maka ya sebaiknya sih ditebus ya, karena right issue-nya itu harganya kemarin lebih murah 250. Nah, itu kalau nggak ditebus artinya sahamnya teman-teman terdelusi, artinya dari yang kemarin di harga 500-an malah jadi 400-an doang ya. Kalau teman-teman menebus maka seenggaknya ruginya nggak jauh-jauh banget, jadi ke area 400-an juga. Nah, itu untuk hitung-hitungan detailnya teman-teman bisa hubungi langsung ke broker di sekuritasnya masing-masing, atau mau konsultasi di grup itu silahkan. Tapi untuk sinyal belum ada sinyal ya, belum ada sinyal. Dan ini pixelnya masih merah-merah, momentumnya juga merah, ini kurang oke. Untuk area supportnya ini memang di dekat support ya, itu sekitar supportnya 440. Nah, ini MEDC itu erat sekali korelasinya dengan oil ya. Jadi teman-teman harus cek juga harga komoditas dunia. Kalau misalnya oil naik ya ada kemungkinan dia bisa ikutan naik, tapi kalau enggak ya agak berat ya. Untuk dari stokastiknya dia masih di 20, antara 20 dan 80 masih oke. Namun ini memang agak menurun ya, dan membuka. Ini juga menurun dan membuka, masih kurang oke. Jadi masih harus pantau besok apakah reaksi market terhadap saham ini masih oke. Kalau masih oke dia ada potensi untuk mantul ya. Kalau dia mantul ada potensi dia kembali ke resist yang ini yaitu 500. Nah, mari kita bahas GGRM-nya. GGRM ini sudah nggak ada sinyal lagi, jadi dia sudah exit sejak di sini dan belum ada sinyal untuk beli. Pixelnya dua-duanya merah, itu kurang oke. Untuk momentumnya juga masih merah-merah ya, masih tinggi juga, belum mengecil. Kalau mengecil kan dia semakin pendek gitu ya. Nah, ini masih kurang oke. Kita cek support resistnya. Nah, ini jebol lagi, jebol support ya. Supportnya ada di 45800, tapi dia jebol. Ada potensi dia masih bisa melanjutkan penurunannya ke yang sini. Sini juga ada sih support, di sini ada lagi. Di sini ya, saya tariknya. Nah, di angka berapa itu teman-teman bisa cek aplikasi sekuritasnya. Ini mungkin sekitar 44.000 ya, 44 sekian. Untuk detailnya teman-teman bisa cek lagi di aplikasi sekuritasnya masing-masing.
lalu support selanjutnya adalah 42 sekian. Nah, stokastik dan MACD nya ini, untuk stokastik dan MACD nya masih menurun, membuka. Nah, itu kurang oke ya, apalagi membukanya semakin lebar. Lalu ini masih bermain di area bawah 20, artinya dia belum ada kekuatan untuk naik. Akan lebih bagus kalau dia sudah bisa memotong ke atas. Nah, itu baru oke. Jadi hindari aja dulu ya saham GGRM ini, karena selain saham sultan harganya mahal, juga dia korelasinya kan cukup besar ya dengan indeks. Jadi kalau indeks naik dia naik, kalau indeksnya turun maka dia juga ikutan turun, karena dia saham big cap ya, market capnya besar. Jadi kalau dia turun ini pengaruhnya juga lumayan besar ke indeks kita. Untuk di support sini 42050, nah kalau udah deket-deket situ teman-teman bisa pantau apakah dia ada pantulan. Kalau dia ada pantulan di sana, nah seperti ini ya, dia mulai menunjukkan ekor dan dia mulai bergerak ke arah samping. Nah, itu teman-teman bisa mulai pantau, bisa spekulasi buy. Jadi belilah di dekat support dan sell di resist ya, jangan entry saat di pucuk. Ini analisa KBLI nya ini masih downtrend. Ini udah kelihatan dari channel trendnya, ini channel trend ya, channel trendnya udah menurun. Lalu sinyal exitnya udah dari sini nih, udah dari sejak lama. Ini merah-merah nggak oke. Lalu ini juga merah nggak oke ya, dari sinyal ini tidak oke. Nah, ini juga sedang menuju ke bawah nih, lumayan jauh supportnya ya, supportnya di 248. Nah, ini jangan entry dulu deh kalau teman-teman ya. Total transaksinya juga mulai mengecil jadi cuma 1,45 M. Yang bagus itu minimal transaksinya 3 M ke atas ya, supaya dia lebih liquid. Stokastik MACD nya menurun, tidak oke. Nah, ini juga dia mulai bermain di bawah 20. Nah, begini nih yang tidak bagus ya, tidak oke. Stokastiknya turun, MACD nya menurun, jadi ini hindari aja dulu deh. Composite kita ini merah-merah ya, udah dari kemarin-kemarin saya sudah cukup warning, apalagi terutama sejak dia membentuk new low ya, sudah membentuk new low itu sudah cukup warning. Dan di grup juga sudah diinfo siapkan cash 50%. Nah, sekarang mungkin bisa siapkan cash ditambah lagi 70% gitu ya. Momentumnya juga masih merah-merah. Nah, ini kita zoom ke sini. Ini saya menggunakan Fibo ya, Fibo. Kalau MACD-nya ini MACD-nya menurun dan mulai membuka lebar. Ini juga menurun stokastiknya dan mulai menuju ke area 20. Nah, akankah dia mampu? Mudah-mudahan dia bisa. Ini udah pas-pas di support dan menuju sini, mungkin semoga mantul ya, sama seperti di sini. Nah, ada potensi dia bisa mantul. Kalau di sini adalah support, ada support juga nih di 5149 ya, ini kurang lebih aja ya. Menggunakan angka high dari yang ini, candle yang ini, dan menggunakan angka di gap sini. Nah, jadi kalau ditarik garisnya itu ada support. Nah, dia pas-pas nih di support. Nah, pas di support. Jadi besok kita harus pantau lagi, masih memantau kondisinya, apakah besok dia mampu bergerak menyamping. Jadi dia mulai sideways dulu, konsolidasi, atau mungkin membentuk pattern inside bar. Jadi kalau dia bergerak ke samping, jadi ada nafas ya. Ini kita mulai lihat lagi kondisinya. Kalau memang marketnya oke, terlihat mulai volumenya bertambah atau ada perbaikan-perbaikan dari indikator, maka kita bisa buy on weakness ya, karena di sini dekat support. Namun kalau besok dia masih membentuk new low, maka dia akan ke
support yang selanjutnya. Ini di Fibo 078. Dan terburuknya ya. Jadi mudah-mudahan sih harapannya nggak buruk-buruk lah. Kita pantau dulu besok aja, nggak usah ngomongin yang jauh-jauh. Jadi ini berpotensi dia akan testing support di sini ya. Ini yang pertama dia testing sini. Kalau besok dia nggak mantul, dia membentuk new low, maka dia akan ke Fibo yang di sini. Semoga tertahan di Fibonya. Lalu dia akan mantul dulu. Nah, habis itu kita bisa cek lagi bagaimana bentuk candle-candlenya. Apakah ada perlawanan atau reaksi positif dari market. Ya, kalau ada tekanan beli, misalnya seperti di sini ya, itu kita bisa mulai entry dan tambah porsi belinya, porsi modalnya kita tambahin pelan-pelan. Jadi jangan langsung hanya mentang-mentang dia berada di dekat support kita langsung all in 100% itu jangan ya. Jangan all in 100% karena potensinya malah kita jadinya bisa nangkep pisau jatuh. Kita tunggu dulu pantulan atau tunggu dia bergerak sideways dulu. Nah, kalau teman-teman suka dengan analisa ini, silakan di-share ya ke temennya agar bisa ikut belajar, apalagi lagi di kondisi situasi seperti ini ya. Ini masih hitungannya minor downtrend. Jadi indeks masih aman, don't worry. Hanya aja kita harus belajar bermain mengikuti ritme dari indeks dan ritme dari saham-saham. Jadi kalau saat dia lagi minor downtrend kita harus seperti apa, kalau dia mulai bergerak sideways kita harus seperti apa. Jadi kita harus belajar mengikuti iramanya agar kita bisa berdansa berbarengan sama si IHSG ya. Semoga portonya teman-teman tetap terjaga, jangan stop loss dan trailing stopnya. Semoga yang sudah cuan ya cuan, jangan sampai nyangkut dan malah nyimpenin saham-saham yang merah-merah ya. Silakan di-share ke temannya kalau suka dengan video ini. Silakan join Telegram kita Wisdom and Invest untuk request saham lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.